Orang yang murah hati dia harus mengampuni. Bukankah kita ini diselamatkan hanya karena kemurahan hati Allah? Kita ini mendapatkan anugerah keselamatan bukan karena usaha kita, tapi karena kemurahan hati Allah. Siapa kita, saudara? Tuhan begitu mengampuni kita, mengasihi kita. Lah kok kita sukar sekali mengampuni orang lain? Haleluya, puji Tuhan. Shalom jemaat dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera turun atas kita semua. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami untuk kami dapat mengerti firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus untuk kami taat melakukan apa yang dikatakan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati oleh firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membagikan renungan firman Tuhan hari ini dengan judul Murah Hati, Merciful. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 36 dikatakan, "Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati." Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Di dalam bahasa Inggrisnya kata murah hati, merciful, saudaraku. Artinya adalah begini, saudaraku. Kalau kita lihat dalam terjemahan aslinya, bahasa Yunaninya oiktirmon, yaitu penuh belas kasihan. Murah hati itu gimana? Kalau murah, oh enggak mahal gitu ya. Hati, oh iya, organ, salah satu organ tubuh manusia. Tapi kalau murah hati, digabung, bagaimana artinya? Dalam bahasa aslinya dikatakan penuh belas kasihan, merciful. Karena itu, Bapa di surga adalah murah hati. Saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk kita juga menjadi pribadi yang murah hati. Bukan pribadi yang hatinya pelit, kikir, tapi murah hati. Kenapa? Simple, sederhana. Kenapa harus murah hati? Karena Bapa murah hati. Bapa di surga murah hati, jadi kita harus murah hati. Bagaimana kita bisa tahu apakah kita orang yang murah hati atau bukan? Yang pertama, untuk kita bisa tahu saya ini orangnya murah hati atau tidak ya. Kalau tidak, ayo kita bertobat, kita menjadi pribadi yang murah hati. Tapi kalau iya aku murah hati, tapi masih kurang, mari lebih giat lagi menjadi pribadi yang murah hati. Yang pertama, saudara, tanda orang yang murah hati adalah seperti tadi dari bahasa aslinya oiktirmon, yaitu penuh belas kasihan. Maka tanda yang pertama, orang itu mudah tergerak oleh belas kasihan. Ya, mudah tergerak oleh belas kasihan. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 30 sampai dengan 37. Ini saudara bisa baca secara keseluruhan, tapi singkat ceritanya adalah demikian. Ada orang yang dirampok dan dihajar habis-habisan sampai setengah mati, saudara. Lalu ada imam lewat, dia hanya menoleh dan tidak menghiraukan. Imam itu terus lewat aja. Terus ada orang Lewi lewat, melihat orang yang setengah mati ini, dibiarkan, lewat aja, tidak digubris. Tapi ada orang Samaria, melihat orang yang setengah mati ini, orang Samaria ini merawatnya, mengolesinya dengan minyak, mengobatinya, menaikkannya ke keledai, lalu dibawa ke penginapan. Tidak hanya itu, saudaraku, tapi dia tunggui sampai keadaan orang ini agak membaik. Karena ada tertulis esok harinya. Di dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 37 ada kalimat esok harinya, kemudian esok harinya, artinya dia ada waktu nunggui, memastikan orang ini keadaannya membaik. Jadi tidak hanya nolong selesai ya udah ditinggal, tapi benar-benar totalitas orang Samaria ini, sehingga esok harinya dia memberitahu kepada yang punya penginapan, diberikanlah 2 dinar, lalu kalau kurang nanti aku akan tambahi. Yang pasti orang itu yang sakit harus sembuh dulu, tolong dirawat. Lalu orang Samaria ini melanjutkan perjalanan. Saudara dikasihi Tuhan, imam lewat ya ndak nolong, orang Lewi ndak gubris. Orang Samaria, siapa orang Samaria ini? Orang Samaria adalah orang Yahudi campuran, saudara. Singkat cerita, Israel itu terbelah 2, terbagi 2 kerajaan. Dan orang Samaria ini bukan Yahudi tulen karena sudah menikah dengan bangsa-bangsa kafir.
Jadi Israelnya nggak tulen lagi. Sedangkan yang kerajaan yang satunya, wah ini tetap menjaga keyahudiannya. Sehingga merasa lebih rohani, lebih superior. Atau tulen, tidak ada campuran. Merasa superior, merasa hebat. Tapi kalau kita lihat kisahnya ini, siapakah di antara orang ini, Imam Lewi dan orang Samaria yang murah hati? Yaitu orang Samaria. Bahkan dikatakan orang Samaria ini tergerak hatinya oleh belas kasihan. Orang yang murah hati itu, hatinya itu mudah tergerak. Lihat seseorang perlu ditolong, aduh sakno, perlu ditolong, hatinya itu mudah tergerak. Bahkan Yesus sendiri, setiap kali dia akan melakukan mujizat, selalu ada kalimat hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dalam kitab Matius pasal 9 ayat 36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Matius pasal 14 ayat 14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kitab Markus pasal 8 ayat 2, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Lukas pasal 7 ayat 13, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Saudaraku, bagaimana dengan hati kita? Apakah hati kita begitu sombong, angkuh, tinggi hati? Melihat orang lain susah, biarin, bukan urusan gue. Nanti biar diurus yang lain. Padahal kita sanggup untuk menolongnya, tapi kita cuek. Kita menganggap, biar orang lain aja, saya ada urusan, saya masih ada kebutuhan. Seringkali alasan yang dipakai seseorang untuk tidak mau menolong adalah saya masih ada kebutuhan. Saya juga ada keperluan. Saya nggak bisa nolong karena saya sendiri juga masih butuh. Saudara, kalau setiap kali ini menjadi alasan bagi kita untuk menolong orang lain, maka pertanyaannya begini, kapankah kita tidak memiliki keperluan? Kapankah kita tidak ada kebutuhan? Kapan? Ya nanti, waktu masa hidup kita selesai, tidak ada kebutuhan, saudara. Selama kita masih ada di dunia yang kita hidup, tetap ada kebutuhan, tetap ada keperluan, saudara. Hal-hal yang perlu kita penuhi ada, tapi jangan sampai itu menghambat kita sehingga hati kita tidak mau menolong, kita tidak murah hati. Ingat, seperti Bapamu adalah murah hati. Jadilah pribadi yang murah hati, saudara. Saya tidak mengatakan, oh kalau gitu, murah hati terus. Ini bukan murah hati yang bodoh, bukan, saudara. Tapi murah hati yang penuh dengan hikmat Tuhan. Tidak sembarangan menolong orang, saudara. Karena di zaman sekarang banyak juga penipuan-penipuan dengan modus-modus. Waduh, saya pernah lihat di daerah Ngagel, ya, saya naik sepeda motor begitu, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu dengan pakaian yang kotor lusuh di perempatan, tiba-tiba jatuh, saudara. Tiba-tiba dia menjatuhkan diri, ada mobil lewat, dia menjatuhkan diri, seakan-akan kayak pingsan gitu. Lah mobil ini otomatis tidak bisa lewat dong, karena dihalangi oleh ibu yang pingsan ini. Saya tahu ini, ini modus ini. Benar, saudaraku. Setelah saya melewati, saya isi sepeda motor saya dengan BBM. Gak berapa lama saya coba tak balik lagi lihat ibu ini apakah misinya berhasil. Misi untuk menjalankan, saudara paham maksud saya, ada modus ini. Karena sebelum saya meninggalkan itu saya lihat yang punya mobil ini turun dan beberapa orang sudah mulai bergerombol gitu, ditabrak pun enggak, disentuh dengan mobil pun enggak kok, saudara. Dan begitu saya selesai mengisi motor saya dengan BBM, terus saya kembali lagi, wah ibu ini sudah ceria, ya, sudah ceria sekali. Tangan kanannya sudah bawa bingkisan, tangan kirinya sudah bawa kresek yang besar, ceria sekali, saudara. Hati-hati, memang hari-hari ini banyak modus, saudaraku ya. Tapi juga bukan berarti kita harus hati kita kaku, hati kita keras, kita sombong sekali, ya, kita tinggi hati, kita angkuh sampai kita tidak mau menolong orang. Oh jangan, saudara. Jadilah seperti Bapa yang adalah murah hati. Hati yang mudah tergerak oleh
belas kasihan. Mulailah dari keluarga terlebih dahulu. Jangan sampai memberkati tempat lain, keluarga tidak diberkati. Memberkati orang lain, istri atau suami tidak diberkati. Memberkati anak-anak di luar, tapi anak sendiri tidak diberkati. Hati-hati, mulailah dari dalam dulu, dari keluarga dulu. Berkati mertuamu, berkati menantumu, istrimu, suamimu, anak-anak, berkati keluarga ini dulu, saudara. Selanjutnya, lebih luas lagi, berkati gereja, di mana kita berjemaat, di mana kita melayani, di mana kita beribadah. Berkati gereja. Kalau engkau tergerak, wah hatiku tergerak memberkati gereja di desa-desa, silahkan. Sangat bagus sekali, saudara. Memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang kekurangan secara ekonomi, silahkan, hal yang baik. Tapi mulailah dari yang kecil dulu, keluarga, gereja, baru yang lebih luas lagi. Tanda orang pertama yang hatinya murah hati adalah mudah tergerak oleh belas kasihan. Yang kedua, saudara, tanda orang yang murah hati adalah dia tidak mengingat kesalahan orang. Orang yang murah hati, dia tidak mengingat kesalahan orang. Artinya bukan berarti, oh kita lupa kesalahan orang itu. Enggak, saudara. Karena di otak kita ini punya memori. Bisa muncul, saudara. Si dia 5 tahun lalu, oh setahun lalu. Apalagi kalau masih fresh ya, masih baru disakiti orang itu 2 hari yang lalu. Waduh, ingatannya tuh aduh gitu, saudara ya. Tapi ada orang itu mengingat-ingat terus, sudah 10 tahun lewat, masih diingat-ingat kesalahan. Memang, saudara, ada memori yang kita tidak bisa menghapus. Tapi artinya begini, tidak mengingat kesalahan orang adalah tidak menggubris lagi. Artinya saat iblis mengintimidasi kita, mengingatkan kesalahan orang itu, kita tidak menggubris lagi. Kita sudah tidak perlu nanggap itu lagi. Nah, orang yang murah hati, dia tidak mengingat kesalahan orang. Ini memiliki 2 pengertian, yaitu yang pertama, dia orang yang murah hati dalam memberi pengampunan. Memberi pengampunan. Bukan hanya tidak mengingat kesalahan orang, tapi dia memberi pengampunan. Di dalam Matius, saudaraku. Dalam Matius pasal 18 ayat 23 sampai 35. Ya, Matius pasal 18 ayat 23 sampai 35 ada cerita bagaimana cerita itu judulnya adalah tentang pengampunan. Ada orang yang punya hutang, saudaraku. Ya, 10.000 talenta. Waduh, dia memelas-melas kepada raja supaya tidak dihukum. Raja bilang, sudah dijual aja istrimu, anak-anakmu, harta bendamu dijual semuanya, kamu dimasukkan penjara sampai utangmu lunas. Lalu orang yang 10.000 talenta ini melas-melas minta ampun. Akhirnya raja tergerak oleh belas kasihan, diampuni. Ya sudah, dianggap lunas saja, dihapus semua hutangnya. Wah, orang ini senang. Begitu dia keluar di tengah jalan, ketemu dengan temannya yang berhutang 6. Mari kita baca, saudaraku ya, Matius pasal 18 supaya tidak salah ya. Matius pasal 18 ayat 23 sampai 35, saudaraku. Nah, ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Ayat 29, maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Akhirnya orang ini nggak mau, masukkan penjara. Wah, padahal hutangnya hanya 100 dinar, sedangkan dia yang berhutang 10.000 talenta dihapus hutangnya. Mari kita lihat, 1 talenta, ingat ya, orang tadi punya hutang 10.000 talenta. 1 talenta itu 6.000 dinar. Jadi kalau berhutang 10.000 talenta, artinya dia berhutang 60 juta dinar. Orang ini punya hutang 60 juta dinar, dihapus hutangnya, dianggap lunas oleh raja yang tergerak oleh belas kasihan. Upah pekerja waktu itu 1 hari itu 1 dinar. 1 hari 1 dinar. Jadi kalau orang ini punya hutang 60 juta dinar, berarti dia harus bekerja kurang lebih 164 tahun. 164 tahun, saudara. Sepertinya mustahil orang bisa hidup saat itu 164 tahun. Tapi oleh hati raja yang tergerak oleh belas kasihan, orang yang dianggap lunas. Namun ketemu dengan teman yang hanya berhutang
100 dinar, orang ini marah dan memasukkan temannya ini ke penjara. Perhatikan, di ayat yang terakhir ini tentang apa? Ayat 35, Matius pasal 18 ayat 35, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ini bicara soal pengampunan, saudara. Orang yang murah hati, seperti raja tadi, tergerak oleh belas kasihan mengampuni orang yang berhutang 60 juta dinar atau 10.000 talenta. Yang tadi, yang sudah diampuni, malah tidak mengampuni temannya yang berhutang hanya 100 dinar. Hati-hati, saudara. Orang yang murah hati, dia harus mengampuni. Bukankah kita ini diselamatkan hanya karena kemurahan hati Allah? Kita ini mendapatkan anugerah keselamatan bukan karena usaha kita, tapi karena kemurahan hati Allah. Siapa kita, saudara? Tuhan begitu mengampuni kita, mengasihi kita. Lah kok kita sukar sekali mengampuni orang lain? Sukar sekali orang itu menyakiti kita, memperlakukan kita tidak adil, memaki kita, memarahi kita, bahkan memanfaatkan kita, menyakiti begitu dalam, saudaraku. Bukankah kita juga pernah menyakiti hati Bapa? Kita keluar dari jalurnya Tuhan. Kita kembali hidup hura-hura, tidak sesuai firman Tuhan. Kita bertobat, kita kembali lagi kepada firman Tuhan, dan Bapa tetap mau menerima kita. Bapa tetap hatinya murah hati mengampuni kita. Jadilah seperti Bapa adalah murah hati. Jadi tidak mengingat kesalahan orang dalam arti pertama adalah memberi pengampunan. Arti yang kedua, tidak mengingat kesalahan orang adalah karena tidak mengingat kesalahan orang, maka dia mengingat kebaikan orang lain. Amsal pasal 17 ayat 13. Amsal pasal 17 13. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Artinya adalah begini. Saya tidak menyoroti soal kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Nanti itu kapan-kapan aja. Tapi yang saya soroti adalah siapa membalas kebaikan dengan kejahatan. Artinya begini, siapa kita harus membalas kebaikan dengan kebaikan. Kalau saya katakan, balaslah kebaikan dengan kebaikan yang lebih lagi. Balaslah kebaikan dengan kebaikan yang lebih lagi. Saudaraku, setiap kita pasti pernah mengalami pertolongan Tuhan lewat orang lain. Entah itu lewat orang yang kita kenal, ataupun orang yang tidak kita kenal. Dan sudah seharusnya kita membalas kebaikan orang itu. Kalau tadi dikatakan, siapa membalas kebaikan dan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya, maka balaslah kebaikan dengan kebaikan yang lebih lagi. Maka akan ada berkat yang Tuhan sediakan untuk kita. Jadi, tanda orang yang murah hati kedua adalah dia tidak mengingat kesalahan orang lain, dia memberi pengampunan. Lalu dia mengingat kebaikan orang lain, dia balas memberkati orang itu dengan kebaikan yang lebih lagi. Jangan pernah mengungkit-ungkit. Kalau kita menolong seseorang, suatu saat kita ungkit-ungkit, nah ingat dia dulu, siapa yang pernah nolong dia? Nah ingat dulu dia bukan siapa-siapa, saya yang tolong. Oh jangan, saudaraku. No, itu bukan kita. Sebaliknya kita adalah orang yang dulu saya ditolong dia, sekarang saya harus menolong dia. Dulu saya diberkati dia, sekarang saya harus memberkati dia lebih lagi. Wah, saya bisa seperti ini karena memang dulu dia menolong saya, maka saya harus menolong dia yang sedang kesulitan. Saya harus tolong sampai tuntas. Balaslah kebaikan dengan kebaikan. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, tanda orang yang murah hati adalah dia suka berbagi. Ya, suka berbagi. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kalau saudara lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, 3, 4, maka saudara akan menemukan cara hidup jemaat mula-mula. Mereka suka berbagi, saudara. Dengan kemurahan hati mereka, ketulusannya, keikhlasannya, mereka suka berbagi. Saya tidak mengatakan, oh kalau gitu kita harus jual semua milik kita ya.
kita jual rumah, kita jual mobil, kita jual semua milik kita sampai kita jadi miskin gitu. Enggak, saya enggak mengatakan seperti itu. Ayat ini saudaraku memiliki arti gini saudaraku ya. Ini bicara soal keseimbangan, bukan pemerataan. Jadi memang ada saat itu ada jemaat-jemaat yang berkekurangan. Jemaat yang miskin memang ada saat itu. Dan ingat, ada juga jemaat yang secara ekonomi kaya. Sehingga harusnya ada keseimbangan, bukan pemerataan. Coba kita camkan kalimat berikut ini. Yang kaya tidak hidup dalam kemewahan, yang miskin tidak hidup dalam kekurangan. Yang kaya tidak hidup dalam kemewahan, yang miskin tidak hidup dalam kekurangan. Inilah cara hidup jemaat yang mula-mula, saudaraku. Harusnya hari-hari ini kita pun harus seperti ini. Oh, tidak boleh kaya ya? Lu boleh kaya. Tapi tidak harus mewah. Ada orang kaya hidupnya sederhana, saudara. Ya mobil dia punya, rumah juga punya ya. Kaya tapi sederhana. Tidak perlu mewah-mewah, saudara. Justru melihat saudaranya dalam kekurangan diberkati. Di dalam gereja, di dalam kehidupan jemaat, dalam kehidupan orang percaya, ada keseimbangan. Bukan pemerataan. Jadi tujuannya, saya ulang saudaraku, tujuannya di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, 3, 4 cara hidup jemaat, ada yang menjual harta miliknya, kepunyaan mereka, kepunyaan bersama, mereka membagi-bagikan. Tujuannya bukan pemerataan, tapi keseimbangan. Yang kaya tidak hidup dalam kemewahan, yang miskin tidak hidup dalam kekurangan. Ini bukan paksaan, saudara, tapi ini ketulusan hati. Ada yang menjual semua harta bendanya, bahkan di dalam Kisah Para Rasul, kalau kita lihat Ananias dan Safira, mereka menjual semuanya. Dan itu hak mereka. Mereka mau diberi setengah kepada Petrus, kepada jemaat yang ada di situ, saudaraku, atau semua itu terserah mereka. Tapi kita tahu kisahnya bagaimana Ananias dan Safira memberi setengah, tapi mengatakannya semua. Nah ini mendustai Roh Kudus, saudara. Jadi bukan sebagai sebuah paksaan. Artinya begini, orang yang murah hati, dia suka berbagi berkat. Bukan karena terpaksa. Bukan, saudara. Jadilah orang yang tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau engkau digerakkan, hatimu mudah tergerak oleh belas kasihan, maka engkau pasti akan memberkati kepada siapa Tuhan menuntunmu untuk kau memberkati si A, si B, si C, atau siapapun itu, saudara. Tuhan akan menggerakkan hati kita kepada orang yang tepat untuk kita bisa berbagi berkat, saudara. Saya akan tutup dengan satu kisah, saudara. Saya punya ada kenalan, usianya itu dengan saya, dia jauh di bawah saya, masih SMA, saudara ya. Orang ini baik, cuma kondisinya minim, berkekurangan, saudara. Dan dia membutuhkan bantuan dalam hal tempat tinggal. Dia ngekos, saudaraku ya. Terus bagaimana cara saya membantu? Karena saya sudah membantu yang lain juga. Saya harus mengatur bagaimana saya bisa merata, ya, supaya orang ini seimbang, saudaraku. Maaf, bukan pemerataan tapi keseimbangan. Supaya kalau saya menolong yang ini itu juga bisa ditolong. Nah, saya sudah menolong yang ini, tapi yang ini gimana caranya? Karena berkatnya sudah mengalir di yang sini. Lalu saya mencari orang, istilahnya donatur begitu, supaya anak SMA ini bisa melanjutkan sekolahnya, bisa membiayai hidupnya, tempat tinggalnya, ada yang membayarnya. Saya cari. Ya itu yang bisa saya kerjakan. Bukan untuk saya, tapi untuk kelangsungan anak muda ini. Saya kenal anak ini sangat baik. Dan Tuhan membuka jalan, dikirimkan donatur, dan anak ini bisa melanjutkan sekolah, bisa membiayai hidupnya, tempat tinggalnya pun dibayari, saudara. Lihat, saudara, apa yang bisa kita lakukan saat kita memiliki berkat secara ekonomi, keuangan, beri. Tapi kalau berkat kita juga, saya sudah memberkati si dia, atau mungkin juga saya sedang dalam keadaan yang butuh pertolongan berkat ekonomi, masih ada hal lain yang bisa kita kerjakan. Yang penting jangan jadi orang yang kikir, jangan jadi orang yang pelit, jadilah orang yang murah hati. Ingat 3 tanda orang yang murah hati. Yang pertama, dia mudah tergerak oleh belas kasihan. Yang kedua, tidak mengingat kesalahan orang lain.
Dia memberi pengampunan, dia membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih lagi. Dan yang ketiga, suka membagi-bagikan berkat, suka menolong orang. Amin untuk firman Tuhan. Jadilah pribadi yang murah hati, karena Bapamu adalah murah hati. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang menolong kami. Ampuni kami Tuhan, bila mana Engkau mendapati hati kami yang kurang berkenan, ajar kami untuk kami memiliki kemurahan hati ya Tuhan, supaya sama seperti Bapa adalah murah hati, kami pun demikian. Tolong kami Roh Kudus, untuk kami dapat melakukan firman-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.